Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis. Kita sampai pada hadis yang kedua pada bab 14, tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Itu urutan hadis nomor 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma akhbaru ka'annahum taqaluha wa qalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli abadan wa qala al-akharu wa ana asumud dahra abadan wala uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaisa minni, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu an berkata, ada 3 orang datang ke rumah-rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahu, seolah mereka menganggap sedikit. Mereka berkata, kok tidak sama dengan kita? Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Seorang di antara mereka berkata, aku selalu sholat malam. Yang lain berkata, aku selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang lain lagi berkata, aku tidak pernah menyentuh wanita. Aku tidak menikah. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka dan berkata, kalianlah yang berkata begini dan begini. Ketahuilah demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama, beribadah tidak perlu berlebihan. Ikuti saja apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kita jangan membuat atau mengada-adakan.
ibadah yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa jangan sampai kita nanti melakukan sesuatu yang tidak pokok sementara meninggalkan ibadah yang pokok. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahkan seringkali yang terjadi, ya, atau tidak jarang terjadi begitu, tarawehnya mempeng, ya. Namun sayangnya subuhnya yang terlewatkan. Ini kan kurang pas. Yang pas ya bagaimana? Ya, yang pokok diutamakan, yang utama diutamakan, yang kemudian yang dikemudiankan. Nah, itu sehingga beribadah itu tidak perlu berlebihan. Bukan berarti pula kita tidak melakukan. Nah, ini harus difahami secara benar. Pelajaran yang kedua, hadis ini menjadi bukti keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka selalu ingin beribadah lebih banyak lagi. Artinya bahwa ibadah yang dilakukan tentu kita sampaikan tadi, dilakukan yang pokok. Masih ada lagi, lakukan lagi yang sunnah muakkad. Terus dicari lagi, sehingga nanti akan melakukan segala sesuatu itu mempunyai nilai yang tinggi, nilai yang besar. Sehingga ketika sahabat tadi berpuasa, sholat malam terus, bahkan semalam suntuk. Kemudian sahabat yang kedua berpuasa terus dan tidak pernah berbuka. Bahkan ada salah seorang sahabat, aku tidak pernah menyentuh wanita atau tidak menikah. Ketiga pernyataan dari sahabat itu dijelaskan oleh Rasulullah, ketahuilah demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, aku juga menikahi wanita. Penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW ini kan sudah jelas sekali, sehingga kita jangan misalkan sholat sampai tidur, bahkan kalau sholatnya jangan sampai tidur, bahkan ketika ngantuk silahkan kita tidur dulu baru sholat. Nah, tentunya ini menjadi suatu pemahaman bersama, jangan sampai beragama itu dasarnya adalah hawa nafsu. Pelajaran yang ketiga, melalui hadis tersebut Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk menikah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan jalan tidak menikah biar suci, bukan. Justru menikah itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tahu tidaklah dilakukan oleh Rasulullah kecuali berdasar dengan wahyu. Artinya kita mengikuti Rasulullah itu pada hakikatnya kita taat kepada Allah. Kemudian yang keempat, puasa yang dilakukan setiap hari hukumnya makruh. Artinya jangan
ditinggalkan itu lebih baik. Karena apa? Rasulullah tidak melakukan semacam itu. Demikian halnya dengan qiyamul lail yang dilakukan semalam suntuk, bahwa raga kita, jasmani kita, badan kita itu punya hak untuk diistirahatkan. Dan ingatlah, istirahat kita itu pun juga bagian dari ibadah. Ketika kita menempatkan bahwa istirahat ini untuk sejenak menguatkan kembali kekuatan pada diri kita, setelah itu kita gunakan untuk semakin semangat melaksanakan ibadah, ketentuan ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pola pikir seperti itu, keadaan yang demikian ini, ibadah tidur kita juga sebagai ibadah. Maka sekali lagi, tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, namun taatlah sebagaimana apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mengetahui apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah? Ya, ngaji. Inilah salah satu jalan untuk mengetahui apa-apa yang harus dilakukan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemenangan yang hakiki. Semoga kita bisa meneladaninya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.